Ada kurang, ada apa, langsung kembalikan, ada mau direvisi nggak gitu, dicek revisinya apa, oke serahkan kembali. Nggak lama kemudian publish tuh, dan saya suka covernya bagus, dibuat covernya. Saya baru ada 3 buku buku referensi yang sudah saya publikasikan di situ. Dosen penting banget buat nulis buku ya, karena buku itu adalah bentuk luaran yang bukan hanya sekedar luaran administratif ya untuk memenuhi luaran wajib bagi suatu penelitian ya, tapi itu adalah rekognisi, kebutuhan rekognisi ya, pengakuan kita bahwa itu adalah pemikiran kita, sehingga orang lain dunia pendidikan mengakui bahwa kita itu berilmu dan teruji ilmu kita, dan tentu pemikiran kita hampir pasti berbeda juga ya, dalam setiap detailnya berbeda dengan orang lain. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mendokumentasikannya, bukan hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban saja ya, tapi lebih jauh daripada itu, agar buku ini menjadi manfaat gitu bagi masyarakat, bagi si pembacanya di situ, sesuai dengan sasaran pembaca di situ. Nah, apalagi sebagai seorang dosen nih, dosen kan penting banget membuat buku ini ya sekalian jalan ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mengembangkan ilmu ya, kita juga perlu mengembangkan karir juga. Nah, ketika mengembangkan karir, kita harus mengembangkan administratif juga. Karir bisa berjalan kalau administrasi sejalan dengan keilmuan. Nah, artinya buku ini perlu pemikiran kita perlulah diadministratifkan, baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Nah, buku menurut saya ini penting banget karena salah satu penyumbang terbesar dalam angka kredit dosen dalam pengembangan karirnya. Nah, nilainya aja kan 40 di situ sebagai penulis tunggal. Artinya ini bisa dibilang setara dengan jurnal Scopus kan. Nah, tapi tentu bobot pemikirannya pasti berbeda antara jurnal Scopus dengan hanya buku biasa yang memang itu adalah buku sendiri, direview sendiri dan teman-temannya, kemudian ada editornya, kemudian baru dipublishkan, tentu berbeda dengan Scopus. Nah, tapi nilai bobotnya di sini cukup besar, 40 kan. Artinya ketika dosen mengembangkan keilmuannya, di sini dosen mengembangkan administratifnya dengan membuat buku-buku dan jurnal-jurnal. Nah, apalagi jurnal-jurnal ini kan bisa kita parafrasekan ya, dalam tentu yang bukan maksud untuk self plagiasi enggak, tapi tentu dengan sudut pandang tambahan referensi lainnya di situ. Nah, ketika buku ini semakin banyak, artinya angka kredit kita semakin banyak gitu ya. Tapi buku ini juga tentunya harus dibuat sesuai dengan bidang keilmuannya, karena itulah yang akan menjadi bernilai atau tidaknya ketika dibaca oleh reviewer dalam pengajuan angka kredit dosen di situ nantinya. Ya, kalau saya pernah mendampingi dosen-dosen juga ya beberapa kali, baik secara individu maupun dalam suatu workshop gitu. Yang saya tuntut pertama itu tentu adalah syarat wajib dulu untuk pengajuan JAFA ini kan, jabatan fungsional. Nah, jurnal itu udah gitu kan, tapi nilainya masih jauh gitu. Saya dari asisten ahli 150 mau ke 200 aja gitu katanya, karena nilainya nggak cukup. Kenapa kok nggak 300 langsung aja gitu? Karena butuh waktu yang lama sebenarnya kalau kita mau 200 dulu terus ke 300. Kalau prinsip saya nggak, langsung aja 150 ke 300 ya. Alasan mereka kebanyakan karena angka kredit nggak cukup ya. Nah, padahal dengan buku itu angka kredit itu dapat disumbangkan sangat besar. Nah, dari situ dosen-dosen mulai termotivasi. Apa aja nih yang bisa saya jadikan buku? Nah, tentu buku ini kan harus ilmiah untuk menjadi buku referensi. Nah, saya rasa teman-teman menjadi dosen ini kan udah cukup bertahun-tahun ya, dari mulai awal ada di sini. Nah, itu kan pasti ada luarannya. Nggak mungkin nggak lah, minimal banget laporan penelitian atau mungkin draft artikel. Nah, dari situlah mulai dikembangkan.
ya, kemudian ditambah dengan referensi yang lain. Oke, kalau misalnya nggak cukup ya, karena minimal buku kan harus 40 halaman kalau nggak salah. Nah, oke, itu ya dikembangkan lagi dengan membuat menambahkan penelitian yang lainnya. Pasti ada, nggak mungkin cuma ada satu penelitian doang kan. Nah, oke, tambahlah dengan penelitian yang lainnya, kemudian dijadikan satu artikel yang lebih panjang di situ kan, udah nyampe 40 halaman atau belum di situ. Nah, kemudian difrasekan, diintegrasikan di situ. Nah, kemudian tentu kita butuh reviewer juga kan, untuk teman sejawat untuk menilai gimana, ada kurang lebihnya nggak, strukturnya gimana, karena bicara buku kan tentu ada sistematikanya di situ. Nah, tentu setelah itu selesai, saya sampaikan juga ke teman-teman untuk memilih penerbit yang berkualitas di sini tentunya kan. Kalau misalnya penerbit di sini yang diakui oleh Dikti, seingat saya ya, kalau tidak salah nanti tolong dikoreksi, ya, dalam pengajuan jabatan fungsional haruslah ada IKP-nya gitu lah. Jadi ada IKP-nya, seperti juga dalam kita mau mengajukan hibah penelitian, ya itu juga mewajibkan sekarang harus ada publikasi bukunya. Nah, jadi bukan hanya bermanfaat untuk pengajuan jabatan fungsional aja, tapi sekarang bermanfaat untuk mengapply atau mengajukan proposal untuk hibah penelitian dari Dikti. Itu minimal sekarang 3 buku harus ada yang diterbitkan oleh IKP di situ. Nah, artinya buku ini sangat bermanfaat banget, bukan hanya untuk jabatan fungsional dosen dan mengajukan hibah penelitian, tapi juga bermanfaat buat masyarakat ya, buat dia nanti mengajar. Nah, selain dari membuat artikel yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya yang masih mungkin tertumpuk di arsip saja, kalau nggak cukup ditambah dengan artikel yang lain, ya saya rasa di situ mulai cukup bertambah banyak, udah cukup sampai 40 halaman. Nah, atau bisa juga kan dari penelitian calon dosen lah, mungkin karena dia belum menjadi dosen, mungkin karena dia dulu waktu itu masih jadi seorang mahasiswa, membuat tesis atau membuat disertasi. Nah, dari situ kan bisa dijadikan buku juga, buku referensi. Nah, itulah yang bisa diangkat ya, yang bisa untuk mempermudah teman-teman dosen lain untuk mengantisipasi buku itu biar dibuat dan diterbitkan gitu. Dia pasti ada jalan kok gitu. Dan saya rasa pengalaman saya kemarin membuat buku ya karena penelitian saya sudah ada kan, sudah ada arsipnya, udah ada laporan penelitiannya. Ya udah saya kumpulkan aja. Ada 2 atau berapa penelitian saya kumpulkan, kemudian saya parafrase, kemudian saya tambah referensinya, saya rubah banyak hal yang saya rubah, tapi kita kan punya data. Nah, data itu yang kita olah untuk menjadi suatu artikel yang lumayan baru lah untuk dijadikan satu buku yang memenuhi syarat untuk pengajuan jabatan fungsional. Jadi gini ceritanya tuh, ada dosen yang konsultasi ke saya untuk mengajukan jabatan fungsional. Bu, kalau mau mengajukan jabatan fungsional udah cukup dengan penerbit yang yang biasa saja, yang belum teruji kualitasnya, apalagi tidak masuk anggota IKP di situ. Bukan hanya sekedar dari institusi kita aja bisa untuk mengajukan Java ini bisa diterima lah gitu. Karena pengalaman sebelumnya ditolak gitu loh. Ada 3 buku kalau misalnya ditolak semua di situ. Nah, tapi kurang ada penjelasan di situ apakah karena penerbitnya atau bukan. Tapi menurut saya ke arah situ. Karena ini juga ujungnya nyambung yang dari Dikti itu. Dikti mensyaratkan penerbit harus IKP gitu, kalau nggak bisa gitu. Nah, oke, akhirnya dari situ mulai kami rubah polanya. Oke, penerbit harus dari IKP semua ya, biar selain bermanfaat untuk pengajuan hibah penelitian ya, karena mensyaratkan harus ada 3 buku. Nah, ini bermanfaat juga untuk pengajuan Java jabatan fungsional. Ya udah sekalian deh gitu. Nah, oke, situ si ibu ini kemudian bilang ke saya, Mas, saya sudah dapat penerbit nih gitu. Dari mana, Bu? Dari dipublish gitu. Dipublish. Saya coba cek dulu, Bu, ya referensinya, Bu, ya. Saya searching, saya buka IKP dan saya kontak LPPM gitu kan. Gimana nih?
Bu Lulu soal LPPM-nya. Ya, bagus kayak nih, bener nggak nih gitu lah. Kalau dari referensi yang saya cari kok di website ini kok masih belum IKP ya. Oh iya kok. Terus saya buka lagi yang lain. Ternyata ada namanya apa, CV Budi Utama kalau nggak salah ya. Iya, ternyata terdaftarnya ke arah nama itu, tapi dipublish juga apa namanya? Nah, itu dia, nama panggungnya kan lebih keren dipublish kan. Nah, ternyata oh ini udah terdaftar IKP ternyata gitu ya. Masa sih gitu. Aku juga masih apa namanya ya, namanya biar nggak sayang kan. Oke. Terus dulu ngirim apa sertifikat apa gitu anggota IKP. Oh iya udah bener berarti itu, insya Allah lah gitu. Masuk aja, orang CV Budi Utamanya juga ada di situ kok. Oke, alhamdulillah. Cross check dari teman-teman juga, oke akhirnya udah pakai dipublish di situ. Nah tentu ini manfaatnya double sekarang. Ya, Bu Lulu itu di LPPM, saya di SDM. Bu Lulu ini dipakai buat bukan hanya buat mengajukan hibah penelitian saja ya, karena di hibah penelitian itu mensyaratkan harus ada 3 buku dari IKP. Nah, dosen sini punya banyak buku tapi belum banyak lah yang dari IKP gitu. Oke, itu Bu Lulu pakai, tapi kita pakai juga oleh SDM untuk pengajuan jabatan fungsional dosen gitu lah. Akhirnya kita kerjasama. Oke, kita cari data siapa aja dosen yang sudah punya jabatan atau yang belum, kemudian yang mau kita integrasikan, mau kita sponsori, mau kita bimbing gitu biar akhirnya buku ini publish. Oke, akhirnya deal cocok. Ada promo nggak? Bisa dinego nggak? Oh bisa, ya udah ambil deh publish akhirnya. Bagus, saya rasa bagus. Cukup interaktif juga kan. Saya pikir apa namanya dengan LPPM-nya saja kan, tentu karena kami dibantu LPPM yang kontak-kontakan, tapi kemarin juga ada sempat yang kontak saya juga terkait apa namanya perbaikan ini gimana. Oke, responnya bagus. Dan LPPM sini juga alhamdulillah bagus ya responnya, dengan dipublish cukup interaktif, ada kurang ada apa langsung kembalikan, ada mau direvisi nggak gitu, dicek revisinya apa, oke serahkan kembali ya, nggak lama kemudian publish tuh. Dan saya suka covernya bagus, dibuat covernya tuh, nggak tahu siapa yang buat itu. Oke, dipublish ini ya doain lah, mudah-mudahan manfaatnya besar banget ketika saya bisa berhasil goals mengajukan hibah penelitian di tahun ini, dan tahun depan saya bisa mengajukan lektor kepala gitu. Jadi besar banget intinya di publish ini ya, bisa membantu dosen. Jadi sih untuk dosen yang mengajukan jabatan fungsional itu yang membutuhkan penerbit itu kan di luar jurnal ya, karena jurnal itu kan berkala. Kalau buku itu kan sangatlah tergantung dari niat dan kemauan dosen ya. Jadi di publish itu perlu jemput bola juga kadang kayak gitu. Nah, karena saya rasa dosen juga nggak banyak tergugah kalau nggak sampai diopera-opera, nggak sampai dikasih tahu oh ternyata ada yang kayak gini gitu, ternyata syaratnya harus kayak gini kan, nggak banyak tahu juga gitu. Nah berkaitan dengan penerbit ini kan sebenarnya ada 2 buku ya. Satu tuh buku di bidang penelitian, buku di bidang pendidikan. Itu dua-duanya harus ber-ISBN. Nah, ISBN itu wajib ya di bidang pendidikan, itu adalah buku ajar. Ya, buku ajar ini wajib ber-ISBN, artinya butuh penerbitnya. Syukur kalau bisa dibantu oleh dipublish juga di sini. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah penerbit yang untuk menerbitkan hasil penelitian buku, karena syaratnya lumayan cukup banyak gitu loh. Kriterianya lebih ketat kalau penelitian itu, karena yang mereview sampai ke dikti pusat, apalagi kalau maju ke lektor kepala gitu. Kalau lektor aja masih direview oleh LL dikti wilayah saja udah cukup gitu, tapi kalau lektor kepala itu yang mereview dari pusat gitu. Jadi penerbitan ini seperti buku monograf, buku referensi, ya, buku lainnya apalagi ya. Kalau book chapter itu kan bisa juga buku referensi ya. Itu nanti bisa tetap butuh penerbit juga. Artinya adalah beberapa artikel atau kumpulan buku ini bisa diterbitkan melalui dipublish ya. Dan
saya sempat membuka website di Publish juga gitu terkait dengan apa sih perbedaan buku referensi, buku monograf ini kan. Nah, ini perlu disinergikan juga sampai ke pusat gitu loh. Karena kalau saya sendiri belum sampai ke pusat terkait dengan detail syarat-syarat wajibnya di situ. Nah, terkait dengan kriteria-kriterianya kan sesuai dengan UNESCO kan. Nah, kriteria UNESCO itu apa aja, dari mulai ukuran bukunya, jumlah halamannya, times New Roman-nya itu. Kalau saya baca di website di Publish emang nggak ada, tapi udah jadi kayak gitu. Ini katanya udah versi UNESCO. Nah, sumber itulah yang belum saya dapat gitu. Nah, saya tahu apa enggak itu dari UNESCO ya percaya aja sih, cuman nggak tahu aslinya UNESCO atau enggak, karena saya cari referensi itu di website Kemendikbud-Dikti sekarang mungkin nggak ada gitu loh. Nah, jadi sebenarnya versi UNESCO itu kayak gimana itu, kadang dosen kan nyari tahu juga, mau mengakali spasinya itu bisa nggak sih dibuat 1,5 atau 1 biar halamannya banyak gitu, terus halamannya itu cukup nggak sih kalau di bawah 40, boleh apa enggak gitu, Times New Roman atau apa, karena mengaruhi besar fontnya juga kan, spasinya berapa. Nah, jadi mungkin lebih detail aja untuk informasi di websitenya, karena untuk biar lebih trustnya lebih tinggi mungkin ya. Tapi kadang kan ini menjadi persaingan dengan penerbit yang lain, ini pasti menurut saya nggak mungkin nggak gitu ya. Tapi ya silakan berkompetisi, fastabiqul khairat.